Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persaudaraan untuk semua sahabat, untuk semua saudara-saudaraku, saudara seagama, seakidah, sekeyakinan, seiman. Juga saudara-saudaraku walaupun berbeda akidah, berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi kita saudara sebangsa, setanah air. Juga salam buat saudara-saudaraku walaupun berbeda bangsa, beda tanah air, tapi kita saudara sesama manusia. Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jadi narasi dia begitu ya. Dijajah oleh Inggris, Belanda, Jepang, Indonesia nggak punya hutang. Pik, jangankan Indonesia nggak punya hutang, Indonesia belum terbentuk. Indonesia belum terbentuk. Masih Nusantara, masih kerajaan-kerajaan. Jadi seolah-olah kamu ini mau nyalahin pemerintah Indonesia gitu. Setelah merdeka, ya, Indonesia punya negara yang merdeka, Nusantara bersatu menjadi sebuah NKRI, kemudian ada sistem pemerintahannya, pemimpin tertinggi itu presiden, kemudian punya hutang. Jadi kamu mau menyalahkan presiden, kemudian perbandingannya itu ketika zaman penjajahan gitu. Pik, kalau mau bandingkan prestasi presiden itu, ya, itu bandingkannya antar presiden yang pernah berkuasa memimpin di negeri ini. Bandingkan dengan Bung Karno, bandingkan dengan Pak Harto, bandingkan dengan era Pak Habibie, bandingkan dengan era Bu Megawati, bandingkan dengan era almarhum Gus Dur, itu. Bandingkan dengan era SBY, bandingkan dengan yang sekarang. Jadi antar pemimpin yang pernah berkuasa di negara ini. Begitu perbandingannya. Begitu. Antar presiden dengan presiden luar aja itu bukan perbandingan yang seimbang. Misal kau bandingkan Indonesia dengan Amerika gitu. Kan sama-sama ada presidennya. Presiden sama-sama lahir dari demokrasi berpilihan rakyat. Nggak bisa. Bandingkan antar presiden. Dan rakyat yang cerdas, yang cinta kepada bangsanya, cinta kepada negaranya, cinta kepada tanah airnya, tidak akan berpemikiran seperti itu. Tapi apa? Betul, di era Bung Karno begini, tapi begini. Betul, di era Pak Harto begini, tapi begini. Dan seterusnya. Maknanya apa? Setiap pemimpin itu, pertama, mereka adalah putra terbaik bangsa ini. Mereka adalah anak-anak terbaik dari anak bangsa ini. Yang kedua, siapapun pemimpinnya punya kelebihan dan kekurangan. Begitu. Dia tidak akan menjatuhkan bangsanya sendiri. Dia tidak akan menjatuhkan negaranya sendiri itu. Setiap pemimpin itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Itu. Lah ini dibandingkan sama apa? Dijajah sama Belanda, sama Inggris, sama Jepang, masih nggak ada hutang katanya. Pik, gimana mau ngutang? Sibuk perang. Sibuk perang, bukan sibuk pembangunan. Hutang negara itu timbul untuk pembangunan. Dan seterusnya. Gimana mau ngebangun? Nenek moyang, kakek moyang, leluhur kami dulu, Pik,
itu sibuk berperang. Bukan seperti leluhur kalian yang sibuk hidup mewah dalam istana dengan penjajah Belanda. Tahu kau, Pik? Pik, moyang kamu siapa? Moyang kamu bangsa Indonesia? Bukan kan? Kapan moyang kalian datang ke Nusantara? Kapan? Kapan? Tahun 1800-an itu. Datang untuk apa? Untuk berjuangkah? Untuk melemahkan perjuangan pribumi. Untuk melemahkan perjuangan rakyat yang melawan pemerintahan Belanda. Itu. Kemudian, jadi mereka ini ada yang jalur barbar, ada yang jalur lembut. Tapi tujuannya sama. Misal si Rizik keras, tegas, lantang, isinya sama. Di situ si Rizik membela Utsman bin Yahya. Katanya Belanda itu melemahkan perjuangan pribumi yang melawan penjajah itu tidak lewat jalur agama, tapi adat. Katanya adat. Bukan agama katanya. Jadi imigran-imigran Yaman yang didatangkan oleh Belanda itu tujuannya bukan untuk melemahkan perjuangan pribumi dari jalur agama, katanya, bukan. Karena katanya, berarti kan narasinya secara tidak langsung, pribumi Indonesia itu dulu lebih mengedepankan adat daripada agama. Begitu kan? Lah, itu si Snok itu, dia menyamar, nama dia menjadi Syekh Abdul Ghaffar, itu gelar, Syekh itu gelar adat atau gelar agama? Rizik. Sampai menyamar jadi ulama. Menyamar jadi ulama. Itu. Harusnya dia belajar adat. Adat yang ada di Pulau Jawa. Adat suku Jawa gimana. Adat suku Sunda gimana. Adat suku Betawi gimana. Adat suku Madura gimana. Dan seterusnya. Adat-adat yang ada di daerah Pulau Jawa. Kemudian masuk Sumatera. Ya. Adatnya orang Aceh seperti apa, adatnya orang Minang seperti apa, adatnya orang Batak seperti apa, adatnya orang Karo seperti apa, adatnya orang Mandailing seperti apa, adatnya orang Melayu seperti apa, adatnya orang Lampung seperti apa. Harusnya begitu. Tapi si Snok, dia tidak belajar adat. Agama yang dipelajari. Berarti apa? Agama adalah modal utama bagi para pejuang kita terdahulu. Seolah-olah nggak ada moyang mereka, nggak ada agama Islam di negara ini. Saya orang Melayu lah ya, siap. Salam buat Melayu. Saya punya banyak teman-teman orang Melayu. Karena saya lahir dan besar di tanah Melayu, Provinsi Riau. Yang punya semboyan, takkan Melayu hilang di bumi. Masing-masing suku di negara ini punya adat. Tapi mereka nggak masuk lewat adat. Jadi narasi si Rizik itu menyesatkan. Menyesatkan itu. Untuk membela Utsman. Nah, si Topik gitu juga. Itu. Perbandingannya dia bandingkan pemerintahan Indonesia setelah merdeka dengan Indonesia sebelum merdeka. Itu. Pik, sebelum merdeka ada pesawat terbang nggak? Indonesia punya pesawat terbang nggak sebelum merdeka? Indonesia ada jalan tol nggak, Pik, sebelum merdeka? Mikir pakai otak, Pik. Jangan mikirin gula 1 kilo mulu. Dengan enteng ya dia ngomong kayak gitu ya. Berarti di mata dia, pemerintah Indonesia itu nggak ada harganya. Secara nggak langsung, narasi si Topik ini, lebih baik negara ini dijajah kembali. Karena kalau dijajah nggak punya hutang. Itu pemikiran si Topik itu. Nggak percaya? Dengerin nih. Krisis apa nggak krisis sekarang? Enggak. Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak?
Bagi dia itu sebuah kehebatan. Bagi si Taufik, Indonesia dijajah begitu lama, baik oleh Belanda, Inggris, Jepang, itu sebuah prestasi bagi dia. Hebat. Bangga dia. Bangsa ini dijajah. Bangga dia. Dia nggak pengen bangsa ini merdeka. Nggak pengen. Hebatnya. Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Tuh. Sekarang nggak ada penjajahnya. Kok banyak utang? Berarti si Taufik lebih memilih negara ini terjajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Inggris. Dia lebih memilih bangsa ini, negara ini terjajah. Itu bagi dia hebat. Karena kalau terjajah nggak punya hutang. Ya, karena kalau terjajah, kalian bisa meneruskan perjuangan leluhur kalian ya. Bekerja dengan antek-antek penjajah itu. Bekerja dengan penjajah kafir kalian kan. Bisa lebih hidup enak kalian. Kayak Menir Usman dulu sampai dapat medali salib singa dari kafir Belanda. Itu kan yang kalian pengen? Kurang apa coba narasi itu? Dijajah sama Belanda nggak punya hutang. Dijajah sama Inggris nggak punya hutang. Dijajah sama Jepang nggak punya hutang. Hebat nggak? Berarti penjajah itu nggak jahat menurut dia. Enggak. Penjajah itu nggak kejam. Enggak. Enggak. Kenapa? Karena penjajah nggak bikin negara ini punya hutang. Hebat saudara. Tapi setelah merdeka, hutang banyak. Berarti yang jahat itu menurut dia pemerintah. Bukan penjajah. Pemerintah yang berkuasa setelah bangsa ini merdeka. Itu yang jahat menurut si Taufik itu. Jargon gula 1 kilo. Ikon gula 1 kilo. Makanya dia mengeluh. Udah merdeka, Indonesia ini udah merdeka. Warganya, rakyat Indonesia, pribumi Indonesia datang cuma bawa gula 1 kilo. Wajar dia ngeluh. Kenapa? Kalau waktu masih terjajah, yang diterima bukan gula 1 kilo. Lihat moyang mereka dulu. Yang diterima sama moyang-moyang mereka apa? Apakah gula 1 kilo? Enggak. Gulden, saudara. Itu yang diterima. Setelah merdeka, cuma nerima gula 1 kilo. Kalau waktu masih terjajah, mereka terima apa? Medali, saudara. Jabatan tinggi, saudara. Gulden, saudara. Setelah merdeka, gula 1 kilo. Si Taufik nggak senang itu. Nggak senang. Kalian lihat yang di thumbnail saya itu? Duduk mesra bersama Belanda. Ya. Bandingkan dengan para pahlawan-pahlawan kita dulu. Adakah mereka seperti itu? Duduk mesra dengan penjajah. Yang menjajah bangsanya. Yang menjajah wilayahnya. Yang merampok hasil buminya. Gak ada kayak gitu. Ini orang yang ada di foto Twitter saya ini. Diundang oleh Kolonel Elaud untuk datang berunding, mengajak kerjasama. Datang dia, Tuanku Tembusai datang memenuhi undangannya. Datang dia ke markas Belanda. Dipersilahkan masuk, suatu kehormatan bagi saya. Tuanku Tembusai datang ke tempat kami. Harimau Padri dari Rokan. Silahkan duduk. Langsung saja ke inti persoalan, Tuan Presiden. Duduk pun dia tak sudi.
Duduk pun dia tak sudi di situ. Langsung saja ke inti persoalan, Tuan Presiden. Ada maksud apa Tuan Presiden mengundang saya kemari? To the point aja, langsung aja. Langsung. Tuh. Diajak kerjasama. Bagi hasil. Pasukanmu dan pasukanku tidak tempur lagi. Kita sama-sama dapat hasil. Makmur. Oh, beliau tidak mau. Bagi pahlawan-pahlawan terdahulu, ya, yang namanya damai itu cuma satu. Apa itu? Angkat kaki kalian dari negara kami. Angkat kaki kalian dari tanah kami. Angkat kaki kalian dari wilayah kami, kalian pulang ke negara kalian, atau kalian pergi ke tepi laut sana. Cuma itu damai bagi para pahlawan. Cuma itu damai bagi para pejuang. Itu. Angkat kaki dari tanah ini, kalian pulang ke negara kalian. Dengan begitu kami akan aman, damai. Atau kalian pergi ke tepi laut sana. Aman, damai. Oh, overdampet. Di mana ada company, di situ ada kuburan. Itu jawaban Belanda. Jadi manakala ada tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan, yang berjuang memerangi penjajah kafir Belanda, manakala tidak mau bekerja sama, maka akan diperangi. Di mana ada company, di situ ada kuburan. Itu prinsip mereka. Baik, kata Tuanku Tambusai, kalau begitu siapkan saja bedil, kita perang. Nggak ada medali-medali. Nggak ada kerjasama, nggak ada. Nggak ada. Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pangeran Diponegoro, sama dalihnya kerjasama. Manakala tidak mau, diculik. Sedangkan Menir Usman hidup mewah. Duduk mesra, satu meja di atas bangku bersama penjajah kafir Belanda. Mesra. Terus itu yang dikatakan sama si Rizik berstrategi. Itu yang dibanggakan sama si Taufik yang katanya moyang-moyang mereka, kakek datuk mereka datang ke Indonesia ini untuk mencetak para ulama, mencetak para kiai. Kalian risih dengan kemerdekaan negara ini? Iya. Risih kalian? Suatu kehebatan, suatu kebanggaan, suatu prestasi bagi si Taufik. Bangsa ini dijajah oleh Inggris, Belanda, Jepang. Kenapa? Tidak ada hutang. Kurang apa coba? Krisis apa nggak krisis? Enggak krisis, Pik. Enggak krisis. Enggak krisis. Kalian aja yang merasa krisis karena enggak terima gulden lagi dari Belanda. Kalian aja yang ngerasa krisis karena enggak terima gaji dari penjajah. Pura-pura ente. Enggak pura-pura, Pik. Enggak pura-pura. Ya, ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Gimana mau ngutang, Pik? Indonesia belum merdeka, sibuk perang. Sibuk perang. Pik, tahu perang nggak? Perang bukan pakai toa, bukan. Bukan pakai toa satu toa. Bukan, itu bukan perang itu namanya. Bukan, pakai bedil. Kalau dulu pakai bedil. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Bodoh-bodohin orang lagi. Jadi bagi kalian yang lebih senang, yang lebih setuju kepada negara ini merdeka, ada presidennya dan ada hutang, bagi Taufik itu bodoh. Bodoh kalian. Bodoh kalian. Harusnya terjajah aja bangsa ini, negara ini.
supaya nggak ada utang itu. Pik, dengerin omongan saya, Pik. Kalau elu merasa nggak nyaman tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang ada hutangnya ke Bank Dunia, lu angkat kaki dari sini. Angkat kaki kau dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan kau injakkan kakimu di negara ini. Kau pergi ke negara yang masih terjajah. Hidup kau di sana. Jilatlah penjajahnya itu. Jangan injakkan kakimu di negara kami. Kalau kau risih, kalau kau nggak nyaman dengan negara yang sudah merdeka ini, dengan bangsa yang besar ini, setelah merdeka ada hutangnya, kalau kau nggak nyaman, pertama lunasi hutangnya. Atau yang kedua, kau nggak bisa lunasi, angkat kaki dari sini. Angkat kaki dari sini. Kami ini bangsa yang besar. Bukan seperti negara asal kalian. Ingat. Kami ini bangsa yang besar. Faham kau? Gak usah kau hina negara ini. Gak usah kau rendahkan bangsa ini. Angkat kaki. Angkat semuanya keluargamu. Gak senang kau kan? Tinggal di negara yang sudah merdeka, tidak terjajah tapi banyak hutang. Gak senang? Minggat. Siapa suruh kau tinggal di sini? Siapa lu lubis? Ngusir-ngusir. Saya punya hak untuk mengusir dia. Saya asli bangsa Indonesia. Saya lahir dari Ibu Pertiwi. Leluhur saya ikut berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Bukan seperti leluhur mereka yang didatangkan oleh Belanda untuk melemahkan perjuangan leluhur kami pribumi Indonesia. Kami berhak mengusir siapapun yang bukan bangsa Indonesia tapi tidak bersyukur hidup di Indonesia. Itu. Sakit hati saya dengar pernyataan dia itu. Sakit hati saya. Jangan bodoh ente kalau bilang gak krisis. Bagi si Taufik, dijajah oleh kafir lebih baik, lebih hebat dibandingkan merdeka tapi punya hutang. Usir Taufik dari Indonesia. Usir. Angkat kaki kau dari sini. Nggak ada hak kau untuk tinggal di Indonesia. Silahkan kalian datang ke Indonesia lagi kalau kami sudah terjajah. Silahkan kalian berkolaborasi dengan penjajah. Sakit hati saya. Sakit hati saya. Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jangan bodoh ente. Jangan bodoh ente. Bangga dengan kemerdekaan yang ada hutangnya. Begitu kan? Begitu kan? Pik, lu tahu nggak kenapa dulu nggak ada hutang? Karena negara belum terbentuk, Pik. Belum terbentuk. Siapa yang mau ngutang? Belum terbentuk. Negara ini terbentuk setelah kemerdekaan diproklamasikan. Maka sultan-sultan, kerajaan-kerajaan dengan ikhlas melepaskan tahta mereka, berdaulat dengan ikhlas, bergabung menjadi satu bangsa, satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Biar tahu kau pik. Jangan cuma tahu mu gula 1 kilo gara-gara kau potong kambing. Saya asli dari Riau, lahir di Riau. Sultan terakhir kami di Riau sebelum Indonesia ada. Kerajaan terakhir kami di Riau sebelum NKRI terbentuk bersatu, namanya Siak Sri Indrapura. Istananya sampai saat ini masih berdiri kokoh, namanya Istana As-Seraya. Pemimpinnya siapa? Apakah Habib? No. Sultan Syarif Qasim. Syarif. Sultan Syarif Qasim. Sampai saat ini nama itu diabadikan. Diabadikan dalam nama sebuah universitas UIN Suska Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Diabadikan di nama sebuah airport, Bandara Internasional. Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim Riau. Sultan terakhir kami dengan ikhlas melepaskan tahtanya, menyumbang dengan sangat banyak kepada negara. Ikhlas untuk bersatu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahu-membahu melepaskan Nusantara ini, melepaskan bangsa ini dari cengkraman kafir penjajah Belanda yang dibantu oleh moyang-moyang kalian. Itu. Apa kami ada dendam kepada keturunan-keturunannya? Enggak. Bahkan kami respect. Kami hormat. Kami ta'zim. Kami muliakan. Tapi di mata kalian, kami hina. Angkat kaki kalian. Enggak suka dengan negara yang sudah merdeka tapi ada hutangnya, enggak suka. Minggat, minggat. 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 Cari negara tempat kau tinggal selain Indonesia. Cari negara yang masih terjajah biar kau bisa berkolaborasi dengan penjajah. Di Riau ada Kesultanan terakhir, Siak Sri Indrapura. Di Medan ada Istana Maimun. Begitu juga di wilayah-wilayah daerah-daerah lainnya. Masing-masing punya istana, punya kerajaan. Dulu ada kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Ada kerajaan Sriwijaya di Palembang. Begitu juga di Pulau Jawa, Kalimantan. Kesultanan-kesultanan banyak. Semuanya melepaskan tahtanya. Melepaskan egonya. Yang tadinya dipertuan, yang tadinya dipersultan, yang tadinya diagungkan, mau menjadi rakyat di bawah pimpinan seorang presiden, kemudian bahu-membahu untuk membangun negeri ini. Kalau kau tidak suka dengan negeri kami yang sudah merdeka dari penjajahan kafir Belanda, jangan kau hina, jangan kau caci maki. Angkat kaki kau dari sini kalau kau tidak suka. Kalian lihat salah satu contoh Mynir Usman itu. Usman bin Yahya. Yang kata si Rizik berstrategi. Kalau berstrategi, tidak akan mendoakan kemakmuran, umur panjang, sehat walafiat kepada Ratu Wilhelmina Belanda. Tidak akan mendoakan kerajaan Belanda supaya bersinar cemerlang, mendapat hasil bumi yang banyak. Tidak akan. Itu doa seorang penjajah itu. Bukan doa seorang pejuang. Bukan doa seorang pahlawan. Itu doa seorang penjajah. Yang bukan bangsa Indonesia, tidak tinggal di Nusantara, datang dari Belanda sana ke sini untuk menjajah. Menjarah hasil bumi kita. Kemudian didoakan oleh Utsman bin Yahya. Supaya ratu kafir penjajah Belanda itu sehat, panjang umur. Kemudian kerajaannya berlimpah rezekinya, mendapat hasil bumi, tambang segala macam dari negeri ini. Pejuang seperti itu
Ya, itu pejuang. Dengerin Pik. Negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kau bilang setelah merdeka tidak dijajah banyak hutang, asal kau tahu ya, ribuan nyawa dikorbankan untuk merebut kemerdekaan ini. Puluhan ribu, ratusan ribu nyawa dikorbankan. Darah tertumpah, nyawa melayang. Keringat, air mata, harta, darah, dan nyawa dikorbankan untuk merebut kemerdekaan. Sampai sekarang, negara ini, bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Merdeka, yang kau hina-hina sebagai negara yang krisis. Dan rakyatnya, anak bangsanya kau katakan bodoh apabila bangga dengan kemerdekaan yang ada hutang ini. Angkat kaki kau, Pi. Angkat kaki kau dari negara ini. Angkat kaki. Kalau kau bangga dengan negara leluhurmu Yaman, pindah kau ke Yaman. Gak usah kau hina perjuangan para pahlawan kami. Narasimu itu sama saja dengan menghina perjuangan para pahlawan kami. Yang sudah berkorban harta, air mata, darah, bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang saat ini walaupun ada hutangnya. Ini direbut dengan nyawa. Angkat kaki kalian bajingan. Angkat kaki. Saya pribumi bangsa ini, saya berhak mengusir kalian imigran yang datang ke sini. Bekerja untuk penjajah. Moyang kalian bekerja untuk penjajah Belanda. Setelah merdeka kalian keturunannya aman tinggal di negeri ini, kami muliakan. Tapi kalian masih hina kami. Kalian hina bangsa yang merdeka ini karena punya hutang. Minggat kalian semua dari Indonesia. Sakit hati saya, bro. Sakit hati saya. Saya nggak perlu jelaskan siapa leluhur-leluhur saya yang gugur dalam pertempuran ketika zaman Perang Padri. Nggak perlu. Nggak perlu. Belum lagi saudara-saudara kita yang dari Aceh. Berapa banyak yang gugur. Dan Utsman bin Yahya ikut serta dalam hal itu. Lihat perjuangan para pahlawan kita. Di Ponegoro, mereka tidak bisa menaklukkan di Ponegoro. Mereka mainkan cara-cara licik. Apa itu? Tabayun. Tabayun. Klarifikasi. Undang, ajak untuk berunding. Ketika datang, sergap, culik. Di Ponegoro. Imam Bonjol begitu juga. Diundang untuk berunding, bertabayun, bekerja sama. Tidak mau berdamai, diculik. Kabar itu sampai ke Sumatera. Ketika itu Tuanku Tambusai sedang bersama dengan Tuanku Rao. Mereka dapat kabar itu, bahwasanya di Ponegoro telah ditangkap dengan licik oleh Belanda karena menghadiri undangan yang bertajuk perundingan. Berunding untuk berdamai. Di Ponegoro datang, kemudian ditangkap secara licik. Sampai kabar itu kepada Tuanku Tambusai dan Tuanku Rao. Apa kata Tuanku Tambusai? Wahai Tuanku Rao, baliklah ke daerahmu. Pimpin peperangan di Air Bangis. Ingat, jangan mau damai bekerja sama berunding dengan penjajah kafir itu. Balik Tuanku Rao. Daripada berunding, kibarkan perang. Gugur Tuanku Rao di peperangan Air Bangis. Nyawa melayang untuk mempertahankan setiap jengkal daripada Nusantara yang berubah sekarang menjadi NKRI. Biar kau tahu, Pik. Jangan cuma kau tahu sejarah leluhur kalian yang menjilat kepada Belanda. Ketahui juga sejarah leluhur kami yang berkorban nyawa untuk bangsa ini sehingga merdeka. Di Ponegoro diculik dengan licik karena tidak mau berdamai.
Imam Bonjol diculik dengan licik karena tidak mau berdamai. Yang ketiga, Tuan Kurau gugur dalam peperangan karena tidak mau berdamai. Orang Mandailing pasti tahu sejarah Tuan Kurau yang gugur dalam peperangan air Bangis. Tuan Kutambusai tidak mau berdamai. Angkat bedil kita perang. Siapkan bedil kita perang. Pecah peperangan. Sampai-sampai benteng terakhir pertahanan beliau habis sama Belanda. Habis oleh Belanda. Pasukannya banyak yang gugur, banyak yang syahid. Benteng terakhirnya terletak di kampung yang bernama Dalu-Dalu. Disebut benteng 7 lapis, 8 km dari rumah saya, Pik. Biar tahu kau, Pik. 8 km dari rumah saya itu. Benteng 7 lapis. Benteng terakhir pertahanan Tuanku Tambusai. Perang di situ. Saya baca ketika SMP. Ya. Saya baca sejarahnya ketika SMP. Itu darah yang berceceran di situ, di benteng 7 lapis itu. Seperti tanah yang habis diguyur hujan deras. Jadi ada air di atas tanah itu. Seperti itulah darah, banjir darah di benteng 7 lapis ketika itu. Karena mempertahankan bangsa ini. Nyawa melayang. Dan Tuan Kutambusai selamat dari itu. Diburu sampai ke Malaysia, wafat di Negeri Sembilan, Malaysia. Biar tahu kau, Pik. Sampai-sampai nggak bisa dimakamkan di tanah kelahirannya. Lalu moyang kalian berperan apa? Berperan apa? Berperan apa? Belum lagi mujahid-mujahid, leluhur-leluhur para pahlawan dari Aceh. Yang luar biasa, bukan cuma laki-laki yang berperang. Bukan. Bukan. Sampai-sampai disahkan oleh negara, pahlawan nasional perempuan, Cut Nyak Dien. Dan masih banyak mujahidah-mujahidah, pejuang-pejuang bangsa Aceh yang perempuan yang tidak dipublikasikan sebagai pahlawan nasional. Banyak. Ketika itu terjadi, apa peran leluhur kalian? Mendoakan pemerintahan penjajah kafir Belanda supaya makmur, mendapat hasil bumi yang banyak, tambang yang banyak. Ratu kafir Belanda itu Wilhelmina supaya sehat panjang umur. Kerajaannya bersinar. Itu peran moyang kalian. Kau ingat itu, Pik. Sudah terlalu lama kalian merendahkan bangsa ini. Sudah terlalu lama kalian merendahkan pribumi. Sudah terlalu lama kalian leluasa di negara ini. Coba kalian ingat sejarah-sejarah perjuangan ketika kita dijajah. Ketika bangsa ini dijajah. Kalian ingat leluhur-leluhur kalian yang gugur, yang dibunuh, tertembak. Kemudian kalian dengarkan orasi pahlawan ini, pahlawan topik. Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda
Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Hebat, pala lu bau menyan. Diteruskan sama Jepang, nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris, nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Yang nggak krisis itu ketika masih terjajah. Setelah merdeka, punya hutang, krisis. Bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Secara nggak langsung, bodoh ente bangga dengan kemerdekaan yang punya hutang ini. Kalau ente cerdas, terjajah dong. Kau nggak ikhlas, Pik? Nggak ikhlas dengan bangsa kami, dengan negara kami yang merdeka? Nggak ikhlas? Ya gimana mau ikhlas? Itu artinya doa moyang-moyang kalian itu nggak makbul. Doa si Munir Usman itu nggak makbul. Yang mendoakan Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina panjang umur, kerajaannya bersinar, jaya. Berarti doanya nggak terkabul. Buktinya, gulung tikar dari sini. Gulung tikar penjajah kafir Belanda dari Nusantara, dari Indonesia. Sakit hati kalian. Iya. Sakit hati kalian dengan kemerdekaan negara kami. Angkat kaki kalian. Angkat kaki kau Topik. Begitu juga konco-koncomu yang gak senang dengan bangsa kami yang sudah merdeka ini. Ya, bangsa kami punya hutang, ya. Hampir setiap siapapun presidennya punya hutang, ya. Untuk apa? Untuk memakmurkan negara kami yang sudah merdeka ini. Kau gak senang? Angkat kaki kau dari ini. Angkat kaki kau dari negara ini. Minggat kau dari Indonesia. Kau cari negara lain yang menerima kau. Yang memuliakan kau lebih mulia dari pribumi memuliakan kalian di negara ini. Kau cari sana. Laku apa enggak kau? Minggat kau, pergi kau ke Cina, atau pulang kau ke Yaman, atau pergi kau ke Amerika sana, pergi kau ke Rusia sana. Tuh, Ukraina tuh, lagi dijajah itu, lagi perang itu. Ke sana. Pergi kau ke sana. Karena bagimu negara yang masih dijajah itu, yang masih perang itu, nggak punya utang. Setelah punya hutang, merdeka. Setelah merdeka, kemudian punya hutang. Kau bilang bodoh. Udah, minggat aja kau. Angkat kaki kau. Nggak usah kau hina-hina bangsa kami. Nggak usah. Nggak usah. Kami pribumi Indonesia, segala kekurangan dan kelebihan setiap pemimpin kami, setiap presiden yang pernah memimpin negara ini, itulah pemimpin kami. Dia adalah putra-putri terbaik bangsa ini. Dan kami bangga itu. Kami bangga kepada Bung Karno. Kami bangga kepada Pak Harto. Kami bangga kepada Pak Habibie. Kami bangga kepada Bu Megawati selama menjabat. Kami bangga kepada Pak SBY. Kami bangga kepada Gus Dur. Kami bangga kepada pemerintah yang sekarang. Karena dia bekerja tidak untuk penjajah kafir. Kau tidak senang? Minggat. Minggat. Angkat kaki kau dari sini. Jadi jangan mau diadu domba, saudara. Apalagi udah dekat tahun politik. Jangan mau diadu domba. Kita sambut Pilpres yang aman, damai. Mereka adalah putra terbaik bangsa ini. Pak Prabowo, putra terbaik bangsa ini. Pak Ganjar, putra terbaik bangsa ini. Selesai. Anies Baswedan gimana? Mungkin putra terbaik dari Yaman. Jadi kalian, kalau nggak senang, minggat kalian. Minggat kalian. Minggat. Kami punya hak. Kami punya hak. Kami penguasa asli negara ini.
kami. Kemerdekaan negara ini, kemerdekaan bangsa ini ditebus dengan cucuran keringat, air mata, darah, dan nyawa oleh leluhur-leluhur kami. Yang melawan penjajah kafir Belanda, yang penjajah kafir Belanda itu didoakan oleh leluhur kalian. Ingat kalian. Ingat. Gak usah kalian bangga-banggakan pahlawan kami, gak usah. Kalian bangga-banggakan aja moyang kalian itu, yang menurut kalian pejuang. Gak usah kalian sanding-sandingkan nama moyang kami dengan moyang kalian. Gak usah kalian sanding-sandingkan nama Utsman bin Yahya itu dengan nama Tuanku Imam Bonjol, dengan nama Pangeran Diponegoro, dengan nama pahlawan-pahlawan leluhur kami, gak usah. Gak perlu. Sekian lama negara ini dijajah. Setahu saya, negara ini, Nusantara ini, tokoh-tokoh kami, leluhur kami, pahlawan kami, tidak pernah minta bantuan kepada moyang kalian. Tidak pernah. Yang meminta leluhur kalian datang ke Nusantara ini, bukan para pejuang. Bukan para pahlawan, bukan leluhur kami, akan tetapi kafir Belanda yang meminta mereka datang ke sini. Dan sekarang kafir Belanda udah gulung tikar, udah lama gulung tikar dari negara ini. Silahkan kalian gulung tikar. Kalian mau balik ke negara kalian, silahkan. Kalian mau ke Belanda, silahkan. Mau jilat mereka, silahkan. Jangan kau hina bangsa ini. Jangan. Jangan kau pancing kemarahan kami, jangan. Jangan. Gak usah kalian bersembunyi di balik gelar Habib kalian itu. Gak usah. Pergi kalian ke Belanda. Datang kalian kepada pemerintah Belanda. Saya keturunan ini. Yang moyang kami dulu mendoakan ratu kalian ketika menjajah Nusantara. Coba dapat medali nggak kalian? Dijadikan keturunan pahlawan nggak kalian di sana? Di sini enggak. Kami nggak akui kalian keturunan pahlawan. Enggak. Kami nggak akui. Leluhur kalian kami nggak akui sebagai pahlawan. Enggak. Silakan kalian minta legalitas dari penjajah yang leluhur kalian dulu bekerja untuk itu. Nggak suka dengan negara kami yang merdeka dan ada hutang ini, angkat kaki kalian. Kami sakit hati digituin. Angkat kaki kalian. Udah. Cerdas. Mari kita sambut pemilu dengan damai. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau dipecah belah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.